guys, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi, kita review sejenak ya tentang radioisotop. Kalian tahu nggak sih apa itu radioisotop? Radioisotop adalah sebuah isotop tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. Radioisotop itu dimanfaatkan dalam berbagai bidang, di antaranya bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang industri, bidang hidrologi, dan bidang kimia. Manfaat radioisotop dalam bidang kimia dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik perunut. Teknik ini dapat dipakai untuk mempelajari mekanisme pada berbagai reaksi kimia, di antaranya pada reaksi esterifikasi dengan oksigen -18. Nah, pada oksigen -18 ini dapat diikuti reaksi antara asam karboksilat dan alkohol. Dengan analisis spektroskopi massa, didapat reaksi esterifikasi. Nah, reaksi esterifikasi dapat ditulis sebagai berikut. Pada gambar pertama ini merupakan reaksi esterifikasi, di mana atom O pada H2O yang dihasilkan berasal dari asam karboksilat. Hal ini dapat dipelajari dengan menggunakan radioisotop O-18. Dengan O adalah radioisotop, maka O-18 terbukti bahwa atom O dalam HO berasal dari asam karboksilat. Yang kedua yaitu penggunaan isotop dalam bidang kimia analisis. Dalam bidang ini, kita akan mempelajari tentang mekanisme reaksi, pengaruh katalis pada reaksi, mengidentifikasi unsur dan menentukan konsentrasi suatu unsur dalam bahan. Analisis dengan menggunakan radioisotop ini dapat juga disebut dengan radiometrik, di mana radioisotop ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, analisis pengenceran isotop. Pada analisis ini, larutan yang akan dilakukan proses analisis dan larutan standar ditambahkan sejumlah larutan yang mengandung suatu spesies radioaktif secukupnya. Kemudian, zat tersebut dipisahkan dan ditentukan aktivitasnya. Untuk menentukan konsentrasi suatu larutan yang dianalisis dapat dilakukan dengan membandingkannya dengan larutan standar. Yang kedua yaitu analisis aktivasi neutron atau AAN. Dalam analisis aktivasi neutron dapat digunakan untuk menentukan unsur kelumit dalam cuplikan yang berupa unsur padatan. Misalnya, untuk mengidentifikasi adanya logam berat seperti CD dalam sampel ikan laut. Sampel tersebut diradiasi agar menjadi radioaktif dengan mereaksikan neutron dalam reaktor agar dapat mencapai hasil kereaktifan. Masih semangat kan? Selanjutnya, kita akan mereview jurnal aplikasi radioisotop dalam bidang kimia. Dalam jurnal yang pertama, berjudul Evaluasi Unjuk Kerja Reaktor Alir Tangki Berpengaduk Menggunakan Perunut Radioisotop. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa teknik perunut radioisotop dapat digunakan untuk mengevaluasi unjuk kerja reaktor alir tangki berpengaduk dengan menggunakan distribusi waktu tinggal untuk menghitung bilangan dispersi. Perunut radioisotop disebut sebagai senyawa bertanda atau senyawa yang mengandung radioisotop. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa teknik perunut radioisotop dapat digunakan untuk mengukur kecepatan proses kimia, waktu tinggal fluida di dalam reaktor, dan mengikuti gerakan suatu benda dalam sistem hayati seperti sel dan jaringan. Nah, pada teknik perunut ini ada beberapa kekurangan ya guys. Yang pertama, perunut tidak dapat dipastikan betul-betul mengikuti jalan yang sama dengan bahan yang diikuti akibat perbedaan senyawa. Yang kedua, agar mudah dideteksi, seringkali diperlukan jumlah perunut yang banyak. Dengan perunut radioisotop, maka kedua kekurangan ini dapat terhapus.
mempelajari dan menyelidiki dinamika suatu sistem dengan cara menandai sistem itu dengan perunut. Suatu bahan dapat digunakan sebagai perunut jika memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyatu atau menjadi bagian dari sistem tersebut, dan kehadirannya tidak boleh mengganggu. Yang kedua, dapat mengubah. Yang ketiga, dapat mempengaruhi sistem, serta tidak mudah dideteksi baik secara langsung maupun secara pengambilan sampel. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi unjuk kerja reaktor alir berpengaduk skala laboratorium dengan perunut radioisotop I-131 karena memiliki kriteria seperti yang dijelaskan tadi. Biasanya, dalam menambahkan perunut ke dalam aliran dapat dilakukan dengan cara plus input atau step input. Nah, pada penelitian ini digunakan cara plus input, yaitu dengan menyuntikkan perunut secara cepat ke dalam reaktor dengan waktu sesingkat mungkin. Kemudian, konsentrasi perunut yang keluar dari reaktor dianalisis setiap saat. Dalam jurnal yang kedua, berjudul Analisis Jam Makan pada Daun Tanaman Sawi Hijau dengan Teknik Perunut Radioaktif 32P. Dalam jurnal ini bertujuan untuk menentukan waktu atau jam makan tanaman sawi hijau yang tepat guna melakukan efisiensi dalam pemupukan dengan metode perunut radioaktif. Dalam jurnal dijelaskan bahwa dasar aplikasi dari teknik perunut dengan radioisotop adalah paparan aktivitas dari masing-masing unsur yang digunakan. Contoh radioisotopnya ada 14C, 45Ca, 32P, 3H. Alat yang digunakan untuk mengukur aktivitas paparannya yaitu liquid scintillation counter atau LSC dan gamma counter. Dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa pemberian isotop 32P pada tanaman sawi hijau dapat digunakan untuk memprediksi waktu pemupukan yang efisien. Pada perlakuan 2, pukul 9 dapat dilihat bahwa kandungan zat radioaktif merupakan yang paling banyak dengan jumlah konsentrasi sebesar 2984,102 Bq per gram, yang berarti waktu pemupukan yang paling efisien berada pada jam 9 pagi. Dari kedua jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa radioisotop dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dalam banyak sektor. Seperti dalam aplikasi teknik perunut, dapat kita lihat manfaatnya banyak sekali. Seperti bisa digunakan untuk memprediksi waktu yang paling efektif untuk memberi pupuk pada tanaman, menentukan distribusi waktu tinggal, menentukan puncak-puncak dalam analisis kromatografi gas, menyelidiki model penurunan kadar air pada pembuatan konsentrat tembaga, dan masih banyak lagi manfaat dan kegunaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.